Halo semuanya, kembali lagi di One Million Journey edisi Back to China. Ini adalah episode bonus, karena episode kemarin kami sudah menyelesaikan perjalanan di Wuhu. Di episode kali ini, kami akan mengantarkan duo Tigo menuju Shanghai. Saksikan keseruannya di One Million Journey edisi Back to China episode bonus. Oke, tanggal 26 Agustus 2025 mendekati garis finish, John. Betul, tinggal 3 hari. Tinggal 3 hari, sehari ini kita akan coba ke Shanghai. Bukan coba sih, kita akan ke Shanghai. Memang wajib ke Shanghai dah. Dan gue tadi pagi kesulitan untuk mencari hotel yang banyak parkiran dan karena asalnya itu ternyata aksesnya terbatas mobil, nggak bisa sembarangan mobil bisa ke sana. Gue kelimpungan nyari jalurnya. Lu komunikasi sama Aku Rudy udah Chen? kontak sama Rudy Chen belum dibalas. Jadi di kota besar di Cina ada 4. Kayak salah satu Shenzhen, kemudian Guangzhou, kemudian ada Beijing dan Shanghai. Itu ada daerah di mana mobil luar nggak boleh masuk. Nah, Kalau mau masuk ke kota intinya itu wajib punya kayak dia punya license khususnya. Oh, ada license Itu khususnya? yang bikin kenapa orang-orang Beijing kalau beli mobil tuh mahal. Mahal di mana? Di license-nya itu loh, izinnya itu. Nah, kita mobil luar, dia tuh hanya bisa di pinggiran kota Beijing, bukan di intinya. Itu Masa ada aku tak tahu mana inti, mana luar. Nah, itu masalahnya sekarang. Ya, pokoknya begitu dah. Hari ini kita mau main dulu ke Tiger Hill, Scenic Area. Macan. Scenic Area, tapi kita lihat cuaca juga dulu. Kalau cuacanya sangat-sangat memusingkan, Kepala nggak bergerak, aku tunggu di bawah. nggak masalah. Kita keliling, coba dulu keliling sambil lihat-lihat ada apa aja. Yuk, kita berangkat. Let's go. Hari ini cuaca seperti biasa panas sekali. Karena kami masih ada waktu dan perjalanan ke Shanghai tidak berapa jauh, kami putuskan untuk explore Suzhou sedikit. Namun sebelum explore Suzhou, kami memutuskan untuk mencari sarapan halal Xinjiang. Resto yang bertema unik dengan memadukan nuansa Tiongkok dan Timur Tengah. Kami baru kelar makan makanan halal. Xinjiang. Xinjiang juga ya? Ya. Baru ngeh juga pas sudah masuk dalam ternyata Xinjiang juga. Dan sate-satenya enak, Ya, the best. dia macam sate-satenya. cita rasa Timur Tengah, tapi orang ngomongnya nihao. Agak aneh menurut aku sih. Dan gue kaget ternyata sepanjang lorong ini kayaknya komunitas Muslim, John. Oh. Jadi tuh daging sapi jual tuh halal, di sana juga ada Oh, yang semua daging-dagingan pakai juga. pakai songkok ini ya. Betul, pakai peci-peci gitu. Jadi katanya sih ada 2 suku besar yang Muslim. Di situ nama Muslim, itu yang pertama Hui, kedua adalah yang sukunya si Xinjiang. Aku kira Uighur, dibilang bukan. This is Weiwur, dibilang Weiwur atau tribe. Mungkin Nggak tahu lah ini Weiwur kali apa. beda pelafalan aja. Maybe. Oke, hari makin panas ini. Ya, Pak, betul. Saat yang tepat untuk kita ke Tiger Hill di hari yang panas ini. Terbaik. Kita gaskan. Perjalanan kami lanjutkan ke salah satu tempat ikonik di Suzhou, yaitu Tiger Hill. Namun seperti biasa, lagi-lagi masuk parkiran. Mau masuk parkiran tidak ada scan-scanan, tidak bisa. Kita mau berwisata loh ini. Nggak bisa masuk, ya sudah. Nggak bisa masuk ya, piye iki. Nggak bisa masuk, guys.啊，就我们对面停的好，对面吗？是我们一起的。嗯这边这个系统没更新，这个哦进不了。 ，OK，katanya di depan. Yowes, Oh, depan. Hao. Hei, Xie. Mundur berarti. Yoi. Kasih tahu mereka mundur depan. Mundur, John. Tumben nggak ada yang maki? Kasih tahu mereka, Yon. Mundur. Belakang gue juga stuck, bentar ya. Oh, depan lagi ada parkiran. Kita maju dikit Jadi biar mereka diam, mutar. Maju dikit biar mereka bisa mutar. Maju dulu dikit. Kesal aku. Iya, Itu selalu kita, begini kita ya. udah kasih tanda, Pak. Ini tuh tak bisa lagi. Iya, drama-drama parkiran tuh selalu terjadi di Selalu. Cina ini. Dia tak mundur, dia langsung kita lagi. Tapi tuh main gak ada yang ngelakson ya. Tumben. Biasanya, wah kacau Dia sih. tahu kita kawan. berdua kali. Ada 2 mobil kan? Oh rame John ini tempatnya John. Oh iya. Ini waktu yang tepat untuk ke Tiger Hill ya memang. Iya, Summer, panas yang enak, yang Iya, 40 iya. derajat lah, enak banget. Jangan gila. ke Tiger Hill kalau nggak summer. Nggak Jangan, sah. nggak sah. Harus summer. Harus pas summer dengan suhu 40 derajat. Dan bawa mobil plat Indonesia. Mm-mm. Kau akan menikmati Tiger Hill di luar. ，OK，再见。
putar balik. Kita mau parkir di luar nggak? Mereka yang bawa payung, woi, serius. Gak ada payung, ada apa? Gas aja kalau ada parkir. Balik-balik kita hitstrong kan. Putar balik kita. Iya. Oh, di kiri. Putar balik Oh, di kiri di aja. sana. Gue cinta banget sama matahari Cina. Terbaik. Nanti kau balik, kau bikin tato. I love matahari Cina. Summer memang waktu yang sangat tepat untuk scanning area di sini. Curiga nih biasanya yang mobil maju langsung kebuka, keluarnya susah nih. Kayaknya ini tipe yang sama deh. Aman, ada itu Elite kok, Bang. Alipay Hong Kong. Nah, kan? Maju lagi sedikit. Anda beruntung, tim Anda terpilih sebagai tim yang menjelajah Tiger Hill. By the way, Mas Pal. Wow. Sebelah terbuka tapi bahaya, Mas. Karena kalau keluar dia nggak kelacak, itu gimana dong? Kita nggak bisa keluar. Coba dong, Mau kita scan aja kali ya? scan. Itu scanan untuk Alipay ya? Iya, bisa kali. Emang ada logo Alipay-nya? Enggak tahu itu Ini sekarang. drama-drama parkir gini kagak pernah. Lurusin coba Mas, mau lurusin. Yeay. Jangan tertawa dulu. Drama dimulai pas keluar. Selalu itu yang begitu. mencurigakan. Biasanya masuknya gampang, keluarnya nanti kita. Kenapa selalu begitu Jonya? Selalu. Lu berapa kali? Aku udah tak mau dah. Bukan, aku tidak akan menyetir kalau dalam kota. Highway aku nyetir lah. Hatiku tak siap menerima klakson masalahnya. Hancur bener-bener masalah ini. Oke, kita akan coba cek suhu. Wow, nyaman sekali. Summer di Cina itu waktu yang sangat tepat untuk kalian traveling. Tiger Hill Suzhou berdiri sejak lebih dari 2.500 tahun lalu. Saya yang sangat luar biasa ya. Ya, setelah selesai dan drama parkiran, Hmm? kita akan menghadapi indahnya musim summer di Cina yang penuh Wow. dengan orang. Karena ini musim liburan dari Juli hingga September. 2 bulan full mereka libur. Bisa ya, 2 bulan libur tuh kenapa ya? Musim panas. Sekolah, pala pening. Mending jalan. Mending jalan-jalan. Dan mereka kebanyakan keluar negeri. Oh ya? Keluar atau keluar provinsi cari lokasi yang adem. Bertaburan di sini. Karena kan banyak warganya. 1,4 miliar penduduk. Jadi tetap aja rame tempat wisata. Ya, inilah Tiger Hill kawan-kawan. Dan di belakang itu udah kelihatan itu pagoda miring. Miringnya kenapa nanti Riana yang akan menjelaskan. Aman, besok rupanya. Ayo kita masuk. Konon Raja Helu dari kerajaan Wu dimakamkan di sini. 3 hari setelah pemakaman, legenda bilang seekor harimau muncul menjaga makamnya. Dari situlah nama Tiger Hill berasal. Nah, seperti yang gue bilang kemarin, kota apa ini? Kota Suzhou, Venice. Kuto Winangun ya. Kota Suzhou ini terkenal sebagai Venesia di timur. Jadi memang kanal-kanalnya banyak, Betul, perairannya juga, dan itu dimanfaatin jadi perahu-perahu wisata di situ tuh. betul. Naik kali ya? Dan airnya cukup jernih sih, cukup hijau, oke lah. Tapi nggak ada sampah, John. Bagus. Nggak ada sampah dan masih banyak ikan tuh kalau mau lihat tuh. Dan ini kayaknya rumah-rumah masih aktif ya, rumah warga ya. Memang ditinggali. Memang ditinggal ya. Ada jemurannya tuh. Betul. Cakep. Jadi kita lanjut dulu yuk. Kita akan coba ke pagoda miring itu. Let's go. Seberapa kuat kepala kita nahan ini semua. Ini kalau cuacanya nggak panas, gue seneng banget buat ekspor karena ini kayaknya lebih scanning dan lebih banyak arsitektural rumahnya yang bisa buat foto-foto yang keren-keren. Yuk kita masuk lagi. Oke, jadi kita udah beli tiket buat 5 orang. Kita akan coba masuk aja ke dalam. Akan ada apa Wish. di dalamnya? Apakah ada vampir? Teng 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 teng. Kuyang? Tenenet tetot tenenet. Kenapa jadi lagu Suneo nih? Wow, luar biasa. Gue suka banget loh arsitektural kayak gini nih. Wish. Bagus banget. Ya, apalagi di summer terbaik. Oh, terbaik, the best. Menyala. Menyala. Kalau bisa kepalamu pusing kepalamu. Ya, tapi keren ya, walaupun tempatnya artinya cuma scanning gitu ya. Beli tiketnya juga
Ini Kau tahu nggak, saking panasnya, pohon-pohon pun menyerah. Mereka sampai minta diopname, diinfus pakai vitamin C. Kau tengok tuh, pohonnya tuh sekarang. ini adalah keseluruhannya dari per orang 70 yuan. Kita harus melenggi semua, John. Kalau nggak rugi kita. Oh iya, ada ini 56. Gampang. 56 tempat yang harus kita. Gampang sekali. Dengan cuaca summer seperti ini, tapi kita lihat-lihat dulu lah, kita akan sampai mana dulu. Pokoknya kita ke dalam dulu, lihat-lihat, karena memang kebanyakan wisata di Cina tuh begini, scanning area gitu. Jadi ya udah, nikmatin aja. Bismillah. Karena tempat ini sangat luas, kami putuskan untuk explore dengan menggunakan bus atau perahu. Jadi bingung mau pilih apa. Mending kita ambil yang sampan tuh. Ada 2 pilihan. Ada schooling boat atau sailing Iya, boat. bot lalu dilucu. Iya bener ya. 130 yen sampai ke pintu utara. Oke dong. Ini Jan. Oke dong. 5 orang loh. Sini, sini, sini. Kita sendiri sekarang di sini. 坐船从这里坐到北门儿， Sampai sini. 下船之后看完水舞池一线。 Jadi mau naik bus apa mau naik kapal? Aku nanya dulu, busnya sampai kemana? Kalau busnya keliling habis, ya udah mau tinggal bus. Oke, setelah perdebatan panjang, kita akhirnya milih ini aja ya, kapal aja, karena memang Suzhou itu terkenal dengan kanal-kanalnya. Tuh, kalau kau bus kan kita udah kemarin coba-coba beberapa kali. Oh ya, lu udah bus mulu ya kalau di Scandic ya? Yang kapal ini belum pernah, ini pertama kali. Ah. Dan aku mau nengok ikannya sebenarnya sih. Aku nengok ikan lucu, nggak pernah lihat di Indonesia, mau lihat ikan apa. Mancing kagak bisa lihat kali dikit. Betul lagi saya nanya Ya, juga. karena foto videografer kita 2 orang hobi mancing juga. Jadi ya sudah, 3 lawan 1 mati kau. Kita keliling aja naik ini berasa di Venesia ya. Semoga Yoi. kagak bau kalinya, John. Amin, nggak apa-apa, bau ikhlas aku. Walaupun aliran sungai terbilang tenang, kami tetap harus menggunakan pelampung karena memang salah satu standar keselamatan yang ada di sini. Let's go. Kita Dia gimana jalan? Kompak dia coy. kalem nih mah udah kesini. Dia dayung sambil minum teh ya? Heeh. Hao. 借过一次，借过一次。借过一下，谢谢。 Di situ benar-benar sangat apa ya, kayak orang-orang tua pun tetap bekerja ya. Dan diberikan kesempatan Yes. untuk kerja. Artinya walaupun udah tua, pemerintah ngeliat kayaknya bisa nih mereka dayung-dayung kapal mah. Kayak gitu, John. Bisa jadi ini warga lokal loh. Jadi Iya, ini bener, kan bener, tanah bener. dia. Bener, Dia tuh bener, dikasih kayak pendapatan tambahan. Ada udang dong, udang gantong tuh, udang gantong. Itu. Orang kalau seneng mancing kena sungai, fokusnya bukan ke alamnya, Scandic. Udang dong, udang, ikan dong. Hewan-hewan laut ya. Oh, nabrak kita Titanic. Aman. Tapi seru ya, ini bener-bener Venesia nih. Bau nak? Gak bau? Coba rasa cicip aja sedikit. Ya jangan, kalau itu mencret langsung. Oh tenang, ada yang terus stok, coba. Ih, seru. Tuh, bule juga pada naik beginian. Seru. Ih, seru weh. Bener kayak film-film Cina kolosal zaman dulu ini. Kok dia dayung cepet banget? Iya loh. Gede dayungnya. 印尼的还是泰国的？ Oman ini lah dah. 啊， Indonesia. Dia lihat kita ya, hitam-hitam gitu ya, dikira kita dari Thailand. Selalu dikira dari Iya. Karena Bangkok sini ada itu, ada kereta. Nggak bau loh. Nggak bau. Ya, masih. Karena kata orang Venesia tuh bau, John. Oh ya? Kata orang yang pernah, gue belum pernah ke sana katanya, tapi nggak tahu juga. Ini nggak bau. Seru sih. Ini kalau bukan musim summer ya, Pasti enjoy banget aku di sini. enjoy banget sih. Dan ibunya dayung juga lebih pelan. Mm. Kayaknya buru-buru di dayung. Perahu kayu bergerak pelan, membelah air yang tenang. Pantulan pepohonan jatuh lembut di permukaan danau. Coba aja kalau bukan musim panas ya. Tapi nggak sepanas kayak biasanya ya.
Ya. Nggak karena sepanas kayak masih biasanya. Ada sedikit sekelebat tuh, sekelebat Sekelebat awan. awan, jadi nggak terlalu ekstrim lah. Oke. Boleh naik. John, duluan John. John. Setelah merasakan indahnya sungai, kami melanjutkan jalan kaki ke tempat yang sangat ikonik di sini, yaitu pagoda yang miring. Gue jadi inget waktu ke Batu Cave deh. Gua bakal- itu Mas Pak. Ini cestek kok. Ini pendek tuh aku tengok. Iya, memang lebih ekstrim Batu Cave, John. Waktu Batu Panasnya. Cave Malaysia mau meledak gua. Tapi panasnya. Panasnya tapi lebih-lebih nih. Kita coba mode 4L pelan-pelan aja nanjak. Yang penting nyampe. Yuk, gaskan. Untungnya banyak pohon ya, jadi masih adem lah. Ketimbang terbuka. Ini keren banget deh, gerbangnya lihat tuh. Lebih dari 1000 tahun usianya. Setiap batu menyimpan cerita sejarah panjang. Gerbang batu tua menyambut langkah pertama. Ukirannya halus, warnanya pudar dimakan waktu. Rasanya seperti menembus masa lalu. Keren banget deh pendoponya. Pendopo-pendopo begini gue demen banget lihat deh. Kayak adem aja gitu. Emang adem sih tempatnya ya. Indahnya pemandangan. Saya terpesona dan saya duduk di sini untuk mengamati pemandangannya indah ini. Wow, amazing. Wow. Tempat ini sering disebut sebagai Magnolia Mountain House dan dikenal sebagai area yang nyaman dan damai. Karena di sampingnya banyak ditanami pohon magnolia berabad lalu. 4L. Udah buru-buru. Makanya kalian jangan sampai gendut kayak gue dah. Gue dulu kurus, terus kurus enak kemana-mana nanjak enteng. Tak terasa tangga itu sudah kami lewati. Tibalah kami di tempat pagoda itu berada. Pada dinasti Song, 961 Masehi, dibangun Yunyan Pagoda. Pagoda 7 lantai sekitar 47 meter. Karena fondasinya tidak rata, pagoda ini perlahan miring, sampai dijuluki Menara Pisanya Cina. Keren banget. Dan dia benar-benar di puncak tertingginya bukitnya gitu loh. Puncak tertinggi bukitnya itu dan sekelilingnya benar-benar dijaga, dirawat. Dan ini udah paling bener nih. Bangunan tua begini udah dilindungin aja pakai tembok supaya nggak ada orang yang masuk kecuali yang berkepentingan untuk perawatan mungkin segala macam. Karena ini kelihatannya tua banget deh. Tapi ini kayaknya ornamennya nggak yang bener-bener Cina, bener nggak sih Yang? Iya. Ya kan? Nggak kayak ornamen pada Cina pada umumnya gitu. Dan dia tua banget dan dia pakai bata merah juga tuh. Pakai bata merah. Dia keren banget ya. Cuman dia nggak bisa dinaikin karena mungkin udah terlalu tua dan miring dan bahaya kayak kalau orang-orang tetap pada naik. Jadi arkeologis ternama kita, Yes, John, Mr. John Samchong. menjelaskan kenapa Tiger Hill, pagoda Tiger Hill ini sangat penting dan kenapa dia bisa miring. Ada cerita apa di baliknya, John? Pentingnya tidak tahu. Kalau miringnya aku tahu. Jadi miringnya itu ada kisah katanya kena pedang ya. Ternyata bukan ya, bukan kena pedang. Karena memang strukturalnya itu zaman dahulu kala di bawahnya itu rupanya ada beberapa makam dan itu kan ada rongga. Satu ada rongga, jadi pas udah ribuan tahun akhirnya kan mulai agak pergeseran, miring sedikit. Kedua, fondasinya itu dibuat dari zaman dahulu kala yang kurang bisa mentolerir perubahan alam dan cuaca yang bengek. Akhirnya tambah miring. Sekarang kemiringannya 3 derajat. 3 derajat. Ya, Lumayan. Nanti aku akan minta Bang Pala untuk nyender dikit. Ya, biar cantik lah 5 derajat oke. Angka cantik 5 derajat lah. Karena kayaknya konstruksinya juga berat banget ya, karena dia bata merah lah. Ya, dia bilang Pakai bata karena dia kan bikin tinggi banget 45 meter sekian kan. 45 meter? Dia tinggi, berat dan fondasi bawah tuh ada makam kopong. Kelam lah dia. Makam apa nggak tahu tapi. Makan pedang ya? Makam pedang. Jadi ada danau pedang sih namanya. Jadi macam kalau kau hatinya bersih, kau bisa mencabut pedang. Dari Excalibur. Excalibur. Atau kalau kau di bawah pohon bermimpi, kau dapat keris.
Itu dukun-dukun Indonesia kalau yang itu. Itu dukun-dukun Indonesia. Cuma ada danau Oh, gitu. keris. Danau keris. Pedang. Pedang. Tapi beneran isinya pedang. Namanya ya. Namanya aja. Oke, berarti secara struktural dia kagak kuat sebenarnya nih bawahnya. Aku nggak tahu apakah di Cina ada istilah Jumat Kliwon ya. Ada nggak sih? Jika kau datang di Jumat Kliwon tanggal sekian, nah nanti kau bisa dapat. Aduh, merah 5 tuh, nyari batu merah 5 tuh ada. Dikarenakan tempat parkir kami agak jauh, jadi kami putuskan untuk naik mobil shuttle ke pintu keluar sambil menikmati pemandangannya. Bus ini, sightseeing bus ini, berapa tadi? 10 yuan per orang sampai dekat parkiran kita lah. Total itu sekitar habis, tadi kita makan kapal segala macam itu hampir habis 600-an lah, 600 yuan. Enggak ding, 350 tambah 130 tambah ini 50 berapa? Ya, hampir 600 yuan. Tapi menurut gua worth it sih. Tapi lebih worth it lagi kalau tidak dalam kondisi summer, kalian bisa puas berkeliling semuanya. Dan semuanya itu bagus buat foto-foto. Terus juga kalau mau belajar sejarahnya juga banyak. Mau ketemu mbak-mbak Cina yang dandan-dandan gitu juga banyak. Bisa kali diajak foto-foto buat lucu-lucuan mah. Tuh, mereka juga foto-foto tuh. Ih, bener kayak di Cina gitu ya. Emang di Cina ngapa kayak di Cina? Tuh beneran ya. Masih scanning gini tuh bagus banget loh buat pariwisata. Kalau dikembanginya serius gitu ya, Indonesia juga bisa banget. Benar-benar adem sekali di sini. Padahal cuaca di sini lagi panas-panasnya. Nggak heran tempat ini ramai banget dikunjungi. Jadi keren banget. Tour guide di sini itu banyak bersebar di sini tuh. Orang nawarin tour guide dan dia nggak perlu teriak-teriak untuk menjelaskan, tapi pakai alat yang langsung nempel ke kuping, headset. Jadi si tour guide yang ngomongnya pelan aja, tapi kedengeran. Keren. Di Indonesia udah ada belum ya? Ya begitu ya? Tour guide begitu ya? Kayaknya kalau diadakan sih menarik banget tuh. Bisa buat warlock, apalagi kalau misalkan wisatanya ada kemungkinan didatengin sama bule. Lu punya bahasa Inggris yang bagus, lu speaking lu bagus, itu akan jadi kece banget. Mantap. Gua suka nih. Ini tempat wisata ternyaman yang selama ini kita kunjungin walaupun di summer. Enak banget, nggak terlalu panas. Lanjut, kita ke Shanghai. Langkah terakhir di Tiger Hill, pelan-pelan ninggalin pagoda tua di belakang. Hari ini rasanya penuh cerita. Dari sejarah ribuan tahun, sekarang balik lagi ke perjalanan. Pemandangan hijau perlahan berganti jalan tol panjang. Next stop, Shanghai. Jauh-jauh ke Shanghai kau ngomong cakung. Kamera on. Oke, sorry. Tadi kami lagi berkelahi sedikit. Karena Bang Pala membandingkan Shanghai dengan cakung. Kau nak kesal kan? Nah itu ada di depan kan itu yang kincir, bukan kincir apa sih namanya? Biang lala. Ada di Ayon Cakung ada. Iya. Bandingkanlah Shanghai dan cakung. Kami udah sampai akhirnya ya ke Shanghai. Betul. Dan kesan pertama kami adalah Wah, Pengen makan orang. kok beda kali yang belakang wah kau ini mau makan orang. Kau ngapa? Trafiknya mulai mengganggu ya. Mulai klason sana sini tapi giliran gua pepet balik dianya melengos gitu. Jadi gitu. Iya. Kesel sih Ini lebih. sih kesel. tentang pribadi ya, aku no komen lah ya. Dari sisi penumpang saya bisa bilang bahwa Shanghai itu kota yang ya mewah. Tapi ini menarik. Setiap kota-kota yang ada di Cina itu mirip-mirip. Betul. Jadi tidak ada kayak jomplang signifikan antara kayak Jakarta dengan misalnya Klaten gitu loh. Ya. Jadi jomplangnya nggak banyak. Bahkan Jakarta sama kota besar lainnya dah. Iya. Itu jomplang juga. Makanya aku bilang Cina ini pembangunannya merata, Cok. Merata. Jadi mau di Yunan Iya. paling selatan sampai sini paling ujung timur, berarti timur apa barat timur sama. Kita masih bisa dapat fasilitas dasar yang masih sama. Betul. Jalan jalanan yang bagus. Map yang terintegrasi, lampu Betul, merahnya, pokoknya map sama dah. Map sinyal. Ya, Kita sinyal. belum pernah ada kendala tak ada sinyal. Belum. Dan kayak event kayak basic needs kayak misalnya rest area, toilet itu semua sama ada. Sama. Bahkan aku ngerasa Yunan rest area bagus loh, bersih. Yunan iya bagus. Padahal itu ujung selatan Cina loh.
yang berkata orang Cina pun mungkin bisa jadi jarang ke sana. Ya, ya. Pas kita ngomong kami nyetir dari Laos ke Yunnan, wah, Wah, kaget mereka. semua kayak wah. Gitu loh. Kita ngomong ekspektasi dulu nih. Aku, ini kota yang susah cari parkiran satu. Menurut Pasti, aku ya. pasti. Padat banget, hektik, dan banyak klakson. Klakson luar biasa sih. Gimana Bang Pala? Ekspektasimu apa tentang Shanghai? Shanghai itu lebih kayak, kalau menurut gua ya, Jakarta tapi pusat perdagangannya aja gitu, bukan pusat pemerintahannya. Jadi pasti akan lebih gemerlap kalau menurut gua. Wow. Akan lebih gemerlap. Ada plang tuh no klakson emang oci-oci orang sini. Oh ini yang disebut sama si Rahmat agak tricky nih jalannya. Dia punya gitu. apa lampu merah tuh kayak ngejelimet. Ini nge-lag nih ngomong-ngomongnya. Yes. Gila, tapi wah. Abang nge-lag ya. Mungkin karena terlalu baik. Alamak cantik kali dia beri lampu coy. Ini masih lampu hijau kan semua? Masih hijau. Yes. Alamak padat. Iya padat. Ya persis Jakarta lah ini. Ya. Cuman memang karena gua belum terbiasa sama jalanannya, nggak kenal juga jalanannya, jadi Ya. terus-terusan ngeraba nih pas di sini. Cuman di sini tidak ada Pak Ogah. Tidak ada orang tengah jalan jualan barang tuh tak ada. Itu terasa dari Cina semua gitu. Ya begitulah. Ya. Semoga ini kota terakhir yang menyenangkan ya, karena besok juga rencananya kita explore nggak pakai mobil Jen lah. Yalah, cek macak lah kita pakai itu ya. Pusing banget gua. Titi tuh. Pakai titi atau gua pakai sepeda-sepeda lucu aja. Iya. Keliling karena hotel kita nih harusnya dekat sama beberapa objek wisata terkenal. Dan Untungnya semuanya dekat-dekat pas gua bagus. kalau besok terlalu panas ya kita masuk mall aja lah. Selalu. Cari kopi-kopi lucu aja karena panasnya tuh udah nggak ngotak. Ya. Lu di Pontianak ngerasa sepanas itu nggak? Saya, aku sangat hobi dalam ngecek suhu. Aku ada taruh termometer di aku punya mobil dan di jam tangan juga aku bisa cek kan. Suhu paling panas di Kalimantan, Sulawesi hingga NTT adalah 32 derajat. Itu paling panas. Enggak apa lebih. So 32. Nah, Mentokan di situ. betul. Dan di setiap malamnya selalu turun sampai 26. All the same. Cuma satu doang terpanas itu di momen pas aku di Sulawesi Selatan, daerah Bantaeng namanya. Itu pas malam hari, suhunya tuh mentok di 30. Waduh. Itu paling panas. Itu udah pengap tuh ya. Dan kita dapat rekor di sini feels like 40-an 45-an. every day. Rata-rata 40-an lah. Ya, makanya aku Gila, bilang, aku balik Indonesia, aku akan bilang NTT itu dingin guys. Sombong sedikit. Mungkin karena titik kulminasi mataharinya pas banget di atas kepala kali ya. Ya, itulah negara dengan 4 musim, beda dengan kita, Iya, negara benar. dengan 2 musim. 2 musim saja kita. Dan Kering, hujan. kelembapannya juga beda, jadi menyebabkan udahlah. Ya pokoknya besok kita lihat Shanghai ada apa aja. Malam ini kita yang penting sampai hotel bisa parkir deh gitu aja. Karena gue Parkir, lihat betul. hotelnya tuh menyediakan a few parking lot, tapi Wow. nggak tahu ya itu bagaimana kondisinya parkirannya. Alright, Oke, go. lanjut. Lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Gedung tinggi berdiri rapat. Langitnya berubah jadi ungu keemasan. Skyline Shanghai langsung kelihatan megah. Namun, lagi-lagi kami menemukan kendala, yaitu tempat parkir. Setelah dibantu teman-teman dari Cherry, akhirnya kami bisa masuk ke hotel dan langsung check-in. Leganya. Ya, jadi karena di Shanghai susah nyari. Sebenarnya bukan susah nyari hotel bagus ya, banyak hotel bagus di Shanghai dan mahal-mahal juga banyak. Cuman kita sulit mengaksesnya karena mobil kita itu ternyata tidak bisa sembarangan masuk wilayah dan ketemunya di sini. Dan tadi cari parkirnya juga rumit banget. Akhirnya dibantu sama teman-teman dari Cherry Internasional di Cina. Dan kamar yang tersedia buat kita berempat ini adalah kamar dormitory. Ya aman lah, kita istirahat aja. Besok kita akan explore tapi nggak usah bawa mobil. Shanghai itu astagfirullahaladzim sih gitu. Oke, sampai ketemu besok pagi. Halo semua, kembali lagi di vlog Rindu Hanif.
Nah, kali ini kita sudah ada di Shanghai. Kita mau coba explore aja, dan kebetulan sore udah jam 4 sore ini kita ada di Nanjing Pedestrian Street, dan ini terbentang sepanjang 5,5 km kalau dari Google ya. Yang kanan kirinya shopping area semua. Teman-teman bisa jelajah, mau belanja segala macam, barang-barang branded juga ada. Dan enaknya memang di sini, bukan enak ya, memang jalan ini disediakan untuk jalan kaki dan belanja-belanja. Kita coba telusuri di Nanjing ini ada apa aja. Let's go. Sore hari di musim panas, Shanghai suhunya sama seperti di Jakarta. Mungkin ini suhu yang paling bersahabat dengan kami. Namun kemegahan dan gemerlapnya Nanjing baru terlihat ketika langit sudah gelap. Jadi tadi sore masih terang, belum kelihatan tuh kerennya kayak gimana. Tapi pas malam, gila, makin keren. Ini masih di ujung mana nih? Belum di ujung sana yang lampu-lampunya makin cerah, makin gemerlap. Dan orang-orangnya makin fashionable yang datang ke sini. Seneng banget. Kita naik kereta nih kali ya? Udah penuh tapi, udah penuh. Tapi nanti kita akan kayaknya mau coba kereta ini, seru juga. Harganya kalau nggak salah 10 yuan harusnya per orang. Gas! Gas. Berhubung teman-teman yang lain lagi explore Nanjing Pedestrian Road, jadi aku sama Riana bakal explore di pinggir Sungai Huangpu, menikmati gemerlapnya gedung-gedung tinggi di Shanghai. Cihuy! Mumpung udah di Shanghai, di dekat Debun, tidak sah kalau kita tidak coba untuk keliling pakai kapal ya. Ini namanya Sungai Huangpu ya kalau nggak salah. Huangpu itulah. Dan harga naik kapal ini adalah 150 yuan per orang. Dan mari kita lihat. Ya udah sampai, ramai banget. Capek. Tangga. Wah, Banget. ini rame banget kapalnya sumpah. Keren ya? Wow, keren. Keren banget. Ini lagi rame banget ya, sorry hektik banget nih. Kapal mulai pelan bergerak membelah Sungai Huangpu, dan di air gelap berkilau mantuin cahaya lampu kota. Di kanan kiri itu gedung-gedungnya tinggi, nyalanya terang banget. LED warna-warni, skyline Shanghai yang terlihat megah banget. Rasanya tuh kita kayak kecil banget di tengah kota yang semegah ini. Shanghai dari sungai, cantiknya tuh levelnya beda sih. Selesai menikmati gemerlapnya kota Shanghai, kami putuskan untuk mencoba naik transportasi lokal yang ada di sini. Jadi ini adalah experience kita naik tuk-tuk ala Cina ya. Aku tak tahu namanya apa dalam bahasa sini. Kita kena harganya 30 yuan. Jadi berhubung bapaknya tak bisa pakai bahasa Latin alias bahasa Inggris yang normal, harus pakai bahasa lokal alias bahasa Mandarin, baru tahu lokasi hotel kita. Iya. Dan dia convert. Bener-bener experience yang baru sih. Cara nyetirnya itu loh, bener-bener bikin kita was-was. Tapi ya seru banget. Gila bala boy. Supirnya tuh nerobos lampu merah. Dan dia tuh masuk jalan trotoar, masuk jalan zebra cross. Aku nggak tahu apakah ini legal atau tidak. Yang nyetir bukan kita, aman. Ini kategori sepeda atau motor atau apa sih? Ini motor dong, sepeda motor gitu deh. Aku nih tak terbiasa nerobos lampu merah. Kami juga nggak mau kalah sama John dan Riana. Kali ini kami mau mencoba juga transportasi di sini. Oke, kita udah ada di dalam kereta lucu ya kan? Kereta lucu yang bakal keliling-keliling Nanjing Road. Nanjing Pedestrian Road. Ya, Nanjing Pedestrian Road. Tapi kayaknya masinisnya no, thank you. Thank you. No. No.
Jadi di sini banyak sekali pedagang-pedagang keliling yang menawarkan dagangannya. Ya wajar lah tempat wisata ya. Kalau nggak mau beli ya nggak usah beli, nggak apa-apa. Nggak usah ditempel-tempel kasih PHP, jangan. Nah ini kita lagi nunggu, masinisnya kayak lagi ke toilet dulu. Karena kereta ini nggak ada fasilitas toiletnya ya. Jadi kita langsung naik aja. Kalau ada fasilitas toiletnya agak takut juga ya. Kereta begini fasilitas toilet. Kita 4 orang berarti 40 yuan. Akan sampai mana kereta ini? Jadi ya udah, kita nantikan sampai kereta ini jalan. Langkah pertama masuk Nanjing Pedestrian Road, suasananya langsung terasa hidup. Lampu toko terang, layar LED besar nyala di mana-mana. Orang-orang jalan santai, ada yang belanja, ada yang foto-foto. Gedung tua khas Shanghai berdiri di samping mall modern. Klasik dan futuristik campur jadi satu. Langit makin gelap, tapi jalan ini justru makin terang. Bukan cuma tempat belanja, ini jantungnya kota. Oke, seru banget. Walaupun cuma sekedar jalan-jalan dan kita tidak belanja, nggak apa-apa lah ya. Kita menikmati malam yang gemerlap. Ya, segitu aja kali ya. Laporan dari Nanjing Street di Shanghai. Halo, selamat pagi. Kembali lagi di program Dagang kali ini bersama saya Palaseno juga. Hari ini kami akan menuju ke perusahaan forwarder yang akan mengirimkan Duo Tigo kembali ke Indonesia, kembali ke Jakarta. Dan nanti akan dibantu oleh temennya Alex, Kim, untuk mengurus mobilnya di forwarder. Jarak ke tempat forwarder sekitar 1 jam. Jadi kita akan jalan ke sana sebentar lagi, nunggu pada selesai makan. Dan semoga tidak ada kendala karena peraturannya masih sama seperti ketika kita mengirimkan mobil dari Kuching ke Kuala Lumpur. Mobil harus dikosongkan, tapi barang-barangnya terlalu banyak yang ada di dalam. Mungkin ya kalau misalkan, harusnya sama peraturannya, kalau misalkan barang-barang itu hilang, tidak akan menjadi tanggung jawab forwarder. Kayak gitu aja sebenarnya. Kita akan ngobrol di sana apakah masih bisa, ya udahlah. Kayaknya kalau misalkan kita nggak bisa bawa, kita harus merelakan kalau itu akan hilang. Tapi waktu di Port Klang dari Kuching sampai Port Klang itu aman-aman aja sih. Tapi kita lihat nanti lah ya peraturannya gimana, apakah Nah ini kita akhirnya keluar parkiran yang sejamnya 15 yuan. Jadi total gue hitung-hitung tuh kena sekitar 61 jam. Berapa kalau dalam rupiah? Nah ini drama-drama dari kemarin nih. Karena Shanghai itu susah banget perkara parkiran. Oh iya, kalian nggak tahu dramanya pas kita lagi malam di parkiran ya. Aku tak mau rekam karena nanti mukanya Bang Pa dan mukaku sangat asam. Sangat masam sekali itu mukanya. Apa-apa lah. Yang penting drama-drama ini. Oke, Tunggu di sini. Oh ya. Wes, profesional. Iya. Mr. Worldwide. Mr. Worldwide. So I can speak. Dua Maybe mobil sekitar 5 juta. Iya, 2.400.000-an lah kalau kasarnya lah. Per mobil atau 2 mobil? Per mobil. Hah? Kalau hitungan kasar ya, tapi nggak tahu ya. Nanti dapat diskon lah. Mana ada? Nego lah sedikit. Kan biasa Tanah Abang punya kongko jago nego. Ini nego lah sedikit. Dalam momen-momen sabah harga ini akan menjadi terowongan terdeg-degan. Karena tadi kayaknya ada plang 720. Dan itu biasanya tanda-tanda buat jalanan yang nggak boleh lewatin sama plat nomor selain plat nomor Shanghai. Nah tadi nggak sempet baca tuh kita semua, nggak sempet translatein, tiba-tiba diarahin mapnya ke situ. Padahal gue udah telusuri jalur ini harusnya nggak ada gitu. Nggak, aku udah baca. Cuma aku kira itu cuma bilang jam masuk, boleh. Tapi nggak tahu ya. Dan semua masuk. Dan semua masuk ke sini. Sekarang kita akan belajar bersama-sama apa yang terjadi jika Anda masuk ke jalur perimeter terlarang untuk plat nomor ya non Shanghai. Yang pertama adalah kita didenda bodoh-bodoh, atau kedua orang sini tuh melihat wah ini plat luar, kasihan dia nggak tahu. Ampunilah dia saudaraku. Ya semoga masih ada kebaikan begitu John ya.
Semoga saja. Ya, yang pasti ini akan jadi the moment yang sangat berharga. Ada drama-drama kecilnya. Ya. Apa udah. Yang penting bukan di klakson, Jon. Ya. Dan bukan diminta $300 di depan. Nanti Bang Rimang muncul tuh, ada $40 tak? Weh. Kita tengok ya, guys. Aduh, SIM gue udah di sini SIM gue nih. Exitnya tuh apaan? Dan dia Iya. tahu ini plat nomor paging non paging dari mana. Karena Itu kayak itu logo di depan A tuh. depannya ada logo ya. Nah, kita logonya beda sih. Hah, keluar nih? Nah, keluar udah. Hah? Jalur biasa lagi. Hah, ini mobil biasa kok? Iya, benar. Enggak sih? Ini truk ini Nyiramin air biasa. bagus. Terima kasih lagi. Nyaman. Iya, Pak. Ini udah normal ya? Ada jalur normal. Yakin kau? Ya, yakin aja dulu. Jon. Oke lah. Yap, kita No options. macam ada pilihan ya. Heeh. Atau kita lari ke gang-gang kecil, kita sembunyi sampai 1 malam. Lalu cuci mobil dong. Tuh, kayak gini. Dan akhirnya kami sampai juga di pelabuhan tempat kami menitipkan Duo Tigo untuk dikirim ke Indonesia. Oke, jadi kita udah sampai di kantor forwardernya, dan memang kondisinya kita nggak bisa benar-benar ngosongin mobil karena beberapa barang-barang ya memang dia selalu ada di situ dan kayaknya susah banget buat kita bawa. Ini si Sena lagi coba ngobrol bahwa kalau lu mau ambil aja nggak apa-apa sebenarnya, tapi untuk barang-barang HL kayaknya masih bisa kita bawa ke Jakarta bawa balik. Tapi yang lain-lain kayak mungkin ini ya udah itu benar-benar nggak bisa kita kosongin. Kalau misalkan ada resiko hilang ya kita tanggung resiko itu, nggak masalah sebenarnya hilang. Jadi ya udahlah. Ini lagi ya, si bapak ini dari pihak forwardernya mau ngecek semuanya sebelum ini resmi kita serahkan ke forwarder. Dan akhirnya setelah kurang lebih 3.900 km, 24 hari, dari Vientiane sampai ke Shanghai, serta 2 negara, perjalanan harus kami sudahi. Duo Tigo sudah kami titipkan ke kargo untuk dikirim kembali ke Indonesia. Di tengah cuaca yang terik, lagi-lagi perasaan haru menyelimuti kami. Masih tidak menyangka kami berhasil melakukan perjalanan panjang ini. Shanghai yang gemerlap menjadi kota terakhir sebelum akhirnya 1 Million Journey benar-benar selesai dan kami bisa pulang kembali ke Indonesia. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada para sponsor karena tanpa mereka kami tidak bisa pergi sejauh ini. Kepada tim 1 Million Journey yang sudah bekerja keras bersama hingga setiap episode bisa tayang dengan baik. Juga para penonton setia yang sudah menemani kami sejak awal. Kami, tim 1 Million Journey, pamit. Sampai jumpa di 1 Million Journey atau journey-journey lainnya berikutnya. Terima kasih. Waktu berlari, mengejar mimpi di negeri ini. Suara